Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Di video gue kali ini, gue mau update lagi nih terkait Infinix Note 11 Pro yang gue udah pakai kurang lebih 2 mingguan. Jadi di sini gue ada menemukan kelebihan dan kekurangan dari si Infinix Note 11 Pro ini. Jadi ada kurang lebih 5 kelebihan dan ada 4 kekurangan fatal nih dari si Infinix Note 11 Pro ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, mari kita opening dulu. Kita ngebahas dari yang kelebihannya dulu ya, yang enak-enaknya dulu dalam sebuah handphone, yang terutama yang lagi gue bahas ini Infinix Note 11 Pro. Jadi ini kemarin gue beli sekitar semingguan yang lalu ya. Udah banyak yang gue review tentang Infinix Note 11 Pro ini. Kalian cek aja di channel gue, banyak gue udah ngebahas si Infinix Note 11 Pro ini, dari mulai review, kamera, performa, segala macamnya. Dan gue rangkum semuanya di video gue kali ini tentang kelebihan dan kekurangan dari si Infinix Note 10 Pro ini. Kali ini kelebihannya dulu ya. Yang pertama itu layarnya itu besar banget, 6,95 inch, hampir 7 inch. Ini cocok untuk para kalian yang suka hobi gamer ya. Jadi gamer ini layarnya itu bentang dimensinya itu udah gede banget, 6,95 inch. Belum lagi untuk panelnya ini udah IPS punya ya. Jadi resolusinya Full HD+. Jadi ini udah cocok banget buat kalian yang suka doyan nonton film atau main game di layar lebar tuh mantep. Karena semakin kita main game di layar lebar tuh kelihatan luas gitu, jadi semakin enak aja gitu kita scrolling atau ngarah-ngarahin kemana si gamernya itu, bisa enak banget pokoknya ngegame di Infinix Note 11 Pro ini. Kelebihan yang kedua ini adalah dari desainnya dan layarnya itu udah cakep banget. Walau ini layar IPS, itu menurut gua IPS-nya udah cakep, tajam. Saturasi warnanya ngebus keluar, jadi warna merahnya ngegonjreng, warna hijaunya ngegonjreng, atau warna birunya juga ngegonjreng. Jadi RGB-nya itu ngebus, warnanya cakep. Warna dari si handphone Infinix Note 11 Pro ini. Desainnya juga bagus nih kalau kalian mau lihat. Tuh desainnya cuy ya. Ini sih ya menurut gue bagus sih, tapi gue nggak suka sama warna hijau sih. Ada juga sih warna hitam, tapi warnanya gradasinya tuh kurang bagus. Kenapa nggak dibikin metalik gitu? Itu cakep sih menurut gue. Tapi kalau untuk BAM kameranya, desainnya itu gue suka banget sama si Infinix Note 11 Pro ini. Yang ketiga kelebihannya itu adalah banyak fitur menarik di XOS-nya. Khusus Infinix Note 11 Pro ini yang gue punya udah XOS atau XOS versi 10 punya. Ini banyak banget fitur-fitur yang udah ada di Infinix Note 11 Pro ini. Yang pertama itu kalau kalian buka di settingan lalu pilih ketambahan fitur, itu banyak banget fitur-fitur XOS versi 10 yang menarik. Yang pertama ada multi jendela kilat, kita bisa ibaratkan multitasking, jadi kita bisa buka beberapa tab di satu layar ini. Fusi memori, jadi ini nih kelebihan yang gue suka nih, fusi mem itu atau fusi memori itu, jadi kan ini RAM-nya kan di Infinix Note 11 Pro ini kan 8GB. Kita bisa ngeboost tambah 5GB ekspansi RAM-nya diambil dari internal, storage internal. Jadi total 8 tambah 5 itu total ada 13GB RAM di handphone ini. Dan gak tuh 13GB RAM, jadi 8GB RAM murninya dan 5GB itu RAM dari bawaan storage-nya. Digabung jadi namanya fusi memory. Terus belum lagi ada yang namanya kayak pendorong sosial. Pendorong sosial ini khusus WhatsApp loh. WhatsApp ini bisa kita customisasi di Infinix Note 11 Pro ini, kayak rekaman suaranya, videonya jadi cantik, ada paket stiker-stiker menarik, suara kita bisa dirubah juga, ada flash LED juga khusus WhatsApp, status WhatsApp juga bisa kita save secara otomatis pakai fitur pendorong sosial ini. Terus belum lagi ada Smart Panel, itu kayak ada shortcut ya, shortcut dari Infinix Note 11 Pro ini. Jadi cakep, kalian gak usah harus scroll cari aplikasi ke dalam handphonenya sendiri, kita tinggal pakai shortcut yang ada dari Smart Panel ini, udah cocok banget buat kalian. Belum lagi Xclone itu dual aplikasi ya. Misalkan WhatsApp kalian bisa jadi 2, atau aplikasi sosial media kalian bisa dijadikan juga 2. Lalu ada tentunya ada mode game juga menarik. Lalu ada mode asisten video. Nah, membuat kalau misalkan kalian nonton video di streaming di aplikasi, contohnya kayak misalkan di YouTube, pemutar Visa atau Google TV atau Netflix atau Disney Hotstar, itu ada fitur asisten video. Jadi kita bisa shortcut kemana-mana dan gambarnya juga bisa terlihat lebih adem. Jadi menurut gue fitur XOS-nya versi 10 di Infinix Note 11 Pro ini udah banyak banget, udah
cakep lah, intinya kalian beli tinggal pakai dan nikmati aja untuk fitur-fiturnya. Yang keempat, ini handphone udah dual speaker loh. Dual speakernya menurut gue suaranya nggak yang nendang banget gitu, nggak yang crunchy banget, tapi lumayan gitu kalau kita buat nonton. Apalagi layarnya kan udah gede, speakernya ada 2 atas bawah, jadi kalau kita model landscape kayak gini kan yang keluar dari kanan kiri, main game juga ada enak, cakep gitu. Nah, dual speaker yang menurut gue zaman sekarang handphone dual speaker itu udah harga mati gitu. Handphone 2 jutaan bisa dual speaker tuh udah cakep punya. Dan yang terakhir, ini handphone udah bisa ngecas sampai 33 watt. Jadi ngecas udah cepet banget. Baterainya 5000 ya. Jadi ngecasnya udah cepet banget. Kalian tinggal sebentar aja ngecas. Ya sejaman juga udah bisa full sih. Kalau kalian nggak dari 0% ya. Kalau kalian contoh dari 20%-an atau 15%-an, itu ngecas 1 jam aja atau 1 jam 10 menit aja itu udah bisa terisi full. Jadi efisien banget ini handphone. Di ngecasnya udah 33 watt. Itu dia tadi kelebihan dari si Infinix Note 11 Pro ini. Jadi kita sekarang ngebahas dari kekurangannya dari Infinix Note 11 Pro ini. Gua ada 4 sih, nggak nyampe 5. 4 kekurangan fatal yang ada di Infinix Note 11 Pro. Tapi kekurangan fatalnya menurut gua ya balik lagi di harganya. Di 2 jutaan kita nggak bisa berharap banyak. Tapi untuk kekurangannya ini menurut gua ya harus gua infoin ke kalian biar kalian nggak salah pilih gitu. Kalau kalian mau milih suatu handphone kan itu kan untuk dipakai dalam beberapa waktu yang lama. Ya kalau kalian sultan mah beda lagi itu. Jadi kekurangannya itu gue nemuin 4. Yang pertama itu adalah main game di handphone ini itu enak, nyaman, tapi kalau udah panas itu penurunan frame dropnya tuh udah ampun-ampun. Jadi gue ngetes main game, contohnya kemarin gue udah ada video tentang tes gaming di Infinix Note 11 Pro yang gue udah upload, kalian coba cek aja. Di situ gue ngerasa kayaknya MediaTek Helio G96 ini memang sih ini hampir setara sama G95. Ya boleh dibilang ya memang G95 tapi di boost aja clock speednya jadi lebih kencang sedikit. Nah dari boostnya lebih kencengin sedikit itu otomatis ini cepat panas. Nah itu dia yang bikin frame drop pada game-game tertentu. Contohnya kemarin gue main PUBG Mobile sih, PUBG New State ya. Itu gue setting pertama high, wah parah. Gue turunin lagi ke medium, masih nge-lag juga. Ini ampun dah. Terus gue coba main Free Fire Max ya. Itu juga kalau gue pas main lama itu udah ampun-ampun. Panasnya udah ketika panas itu frame dropnya tuh udah nggak jelas lah. Tapi overall ya main game sih settingan terbaik medium sih udah lancar. Tapi ketika main panas handphonenya itu udah frame drop tuh udah ampun-ampun. Lanjut kedua, kekurangannya ini kalian tahu MediaTek Helio G96 ini belum support 5G. Jadi ini masih 4G punya ya, 5G belum punya. Jadi kalian jangan berharap handphone 2 jutaan yang MediaTek Helio G96 ini udah 5G. Ini belum 5G ya, masih 4G. Yang 5G kalian bisa cari Dimensity 700. Itu ada di beberapa handphone di merek sebelah itu ada. Itu udah 5G punya. Kalau kalian terbius sama provider jaringan 5G sih ya skip aja handphone ini. Yang ketiga untuk kekurangannya dari Infinix Note 11 Pro ini perekaman videonya menurut gua ya B aja sih. Ya mungkin boleh dibilang perekaman video khas HP 2 jutaan lah. Ya menurut gua kestabilannya juga kurang, gambar ada detailnya juga kurang tajam. Tapi kalau untuk perekaman fotonya ya better sih. Cakep perekaman kamera fotonya. Kenapa gue nggak sebutin di kelebihannya? Karena menurut gue masih ada brand lain yang lebih dari ini. Makanya ini untuk fotonya ya lumayan lah, udah better, lebih baik daripada perekaman videonya. Kalau untuk perekaman videonya di kamera belakang resolusinya mentok sampai 2K ya atau 2K, tapi itu hancur parah, nggak bisa stabil. Dan kita nggak bisa dipilih untuk mode 30 fps apa 60 fps ya, itu kita nggak bisa milih. Jadi ya udah modenya bisa Full HD, HD atau 2K. Kita nggak bisa pilih FPS-nya. Jadi ya terasa kurang natural aja gitu. Shaky-nya juga masih parah kok. Jadi untuk perekaman videonya itu menurut gue di Infinix Note 11 Pro ini masih B aja. Masih banyak brand-brand lain yang ngincar videografinya cakep. Dan yang terakhir ini, Infinix Note 11 Pro ini belum ada support NFC ya. Jadi ini yang 11 Pro nggak ada NFC-nya. Tapi ada juga Infinix yang Note 11. Infinix 11 yang NFC apa gue agak lupa gitu. Jadi ada juga yang udah support NFC, tapi yang untuk Note 11
Pro ini belum support dari NFC. Ini sangat gua sayangin banget. Yang sebelumnya Infinix Note 10 Pro aja itu udah ada NFC-nya. Kenapa yang Note 11 Pro ini downgrade jadi nggak ada NFC-nya? Why? Harga sama 2 jutaan tapi belum support NFC, kayaknya gimana gitu. Handphone harga sejutaan aja udah banyak yang support NFC. Tapi ini handphone harga 2 jutaan belum support yang namanya NFC. Oke, ya udah sekian dulu aja untuk gua sharing kelebihan dan kekurangan dari si Infinix Note 11 Pro ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bagi yang mau ngincer produk Infinix Note 11 Pro ini, gua kasih kelebihan dan kekurangannya. Oke, ya udah stay tune terus di channel gua. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye.